Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tak lupa Bu Guru mengingatkan agar kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dalam lindungannya. Serta jangan lupa berdoa supaya bahaya COVID segera musnah dan kita bisa belajar seperti biasanya. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, silahkan mengisi daftar hadir pada link di Google Form yang telah Bu Guru upload. Sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, siapakah di rumah yang memelihara kucing? Pintar. Coba anak-anak sebutkan hewan apa saja yang biasa kalian lihat di sekitar rumah. Tepat sekali. Ada kucing, ada tikus, ada kelinci, dan masih banyak lagi. Untuk mempelajari hewan-hewan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Nah, dari video tersebut kita akan belajar bersama tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Setelah mengamati video, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kedua, setelah membaca cerita, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Dan yang terakhir, setelah permainan puzzle, siswa dapat membuat cerita non-fiksi tentang penggolongan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora?
ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, tentunya kamu sudah paham ya, apa itu herbivora, apa itu karnivora, dan apa itu omnivora. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian mengerjakan soal yang akan Bu Guru upload di Google Classroom. Silahkan mengerjakan di tabel yang sudah disediakan ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, Bu Guru mempunyai sebuah cerita tentang kelinciku tersayang. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Kelinciku tersayang. Aku sangat senang memelihara kelinci. Sejak kecil aku sudah memelihara kelinci. Kali ini aku sudah memelihara kelinci selama kurang lebih 3 tahun. Kelinciku kuberi nama Robert. Aku sangat menyayangi Robert karena dia selalu berhasil membuatku tersenyum setiap hari. Robert juga memiliki bulu yang halus sehingga aku selalu senang ketika mengelusnya. Nah, dari bacaan di atas, coba anak-anak cari di manakah letak pikiran pokoknya. Sebelum mencari, simak video berikut ya. Apa itu pikiran pokok? Bagaimana cara mencari pikiran pokok? Selamat menyaksikan. Ide pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. 1 di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. 2 di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Dan 3 di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Selain kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kembali ke ide pokok terletak di kalimat utama. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama,
dan bisa juga tidak sama persis tetapi diubah susunan katanya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini? Tentu menyenangkan, mudah dimengerti ya? Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri, dapat kita simpulkan. Yang pertama, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Materi yang selanjutnya yang dapat kita pelajari adalah kita dapat mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.